Tapi kan kalau ngaji itu sebatas bisa ngaji, bisa membaca Quran. Di dalam Al-Quran itu sendiri kan bermakna dalam gitu ya. Nah, tatkala kita memahami ayat demi ayat, surat demi surat, dipahami secara detail, itu kan. Nah, itu namanya kajian. Nah, kajian ini bagaimana supaya bisa melekat pada diri kita sehingga mampu merubah pada diri kita, pada diri manusia atau pada diri yang mengkaji itu menjadi lebih baik. Nah, itu. Makanya ada ngaji, ada kajian. Biasanya yang lebih mantap atau lebih merubah pada diri kita itu dari kajian itu biasanya. Boleh nggak ngaji yang menghasilkan uang gitu? Nah, iya juga. Contohnya kan ada kajian yang kayak diundang atau dibayar gitu kan. Nah, jadi ya itu boleh apa enggak? Ketika kita menyampaikan ilmu, ya, itu untuk tujuan dunia, itu kan sebagaimana yang kemarin kita bahas, ya, dia akan dapat di dunia, tapi di akhirat nol. Jadi kalau memakai tarif itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau dikasih, jangan ditolak. Itu rezeki. Ya. Kayak misalnya ulama Imam Masjid Nabawi, Masjid Mekah Al-Muharram, itu dikasih perumahan, dikasih gaji, nggak apa-apa. Kayak membuat masjid, imam masjid kan kita kasih gaji, itu boleh. Ya. Karena kenapa? Karena bagaimana dia dapat uang kalau tugasnya itu jadi imam terus. Nah, supaya dia hidup layak, ya, maka boleh kita berikan gaji. Ya. Nah, sebelumnya dari Bang Agus, gimana jawaban dari ini, Bang Doi? Sudah terpuaskan jawabannya? Jadi ada bagian tadi Bang katanya ada apa namanya mengajarkan itu nggak apa-apa dibayarkan, mengajarkan apa namanya ilmu yang telah kita kaji kita ajarkan ke orang lain nggak apa-apa. Ilmu itu kan dasar dari sebuah amal ya. Jadi barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka amalnya sia-sia kan seperti itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya di sisi Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, maka niscaya dia akan melihat balasannya di sisi Allah pula. Jadi kita jangan memandang kecilnya amal. Ya. Jangan memandang kecilnya amal, tapi sebagaimana Allah itu cabang iman itu banyak. Salah satunya menyingkirkan duri di jalan. Menyingkirkan duri kecil nggak? Kecil. Jadi ilmu dan amal itu memang satu paket. Ya. Tidak bisa seorang punya ilmu kemudian tidak diamalkan. Amal juga tanpa ilmu juga tidak diterima. Untuk berilmu dan beramal itu, ya kemarin kita sudah bahas harus dengan niat. Ya. Niat itu harus tadi didasari, ya, fondasinya dengan akidah yang benar. Ya. Nah, inilah yang kemudian dalam Islam itu tadi ya sudah saya sebut juga, Islam itu harus apa? Harus menyeluruh. Dia tidak bisa kemudian dia beramal tanpa ilmu, ilmu tanpa amal. Ibnu Majah suatu ketika menyeberangi Sungai Efrat. Kemudian ketika dia sampai di pertengahan, ya, sungainya kan lebar kayak sungai ini. Di pertengahan jalan ada orang bersin. Ya. Kemudian kalau bersin apa? Bilang apa? Alhamdulillah. Nah, Ibnu Majah dengar tuh. Kemudian dia bayar nakoda, tolong dong balik lagi ke tempat itu. Nggak mau nakoda, nggak, kan udah jalan. Saya bayar 1 dirham. Dibayar 1 dirham sama Ibnu Majah, balik lagi nakodanya. Kemudian apa jawaban alhamdulillah, yarhamu Allah. Cuman buat ngucapin yarhamu Allah. Kemudian jalan lagi. Setelah jalan, seluruh penumpang di kapal itu ditidurkan dan bermimpi bahwa Ibnu Majah masuk surga dikarenakan menjawab bersin. Menjawab bersin berat apa kecil? Kecil. Tapi efeknya besar. Jadi jangan menganggap remeh amalan. Ya. Menyikal duri, menjawab bersin, ya, kemudian ngajak orang ke kreator. Itu mungkin ngajak, ayo ngaji. Itu kecil tapi efeknya. Ketika orang itu ngaji, ikut, kemudian di godang lain, antum dapat MLM amal, MML pahala. Ya. MLM pahala itu penting. Gede. Kenapa? Kalau MLM pahala itu, ketika nanti kita udah meninggal dunia, kemudian orang itu masih beramal, diakibatkan kita, pahalanya masih ngalir kita. Ya kan ya? Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salat. Ketika meninggal Bani Adam, maka putus amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Al ilmu yuntafi, ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang bermanfaat itu ngajar. Dan waladin soleh, ya dua lah, anak soleh yang mendoakan. Kalau kita ngajak ke kreator, ya, kemudian dia datang, besok dia ngajak lagi, antum dapat itu pahala MLM pahala. Yang kedua, kemudian jangan remehkan maksiat walaupun sedikit, tapi perhatikan kepada siapa kita bermaksiat. Jadi itu
buat motivasi kisah, jangan meremehkan amal, jangan meremehkan dosa. Lam sawair mal istimol, walam kabair mal istighfar. Tidak ada yang kecil kalau dilakukan terus-menerus dosa ya. Tidak ada yang besar, dosa besar kalau terus beristighfar. Jadi kalau udah kecil lama-lama jadi mungkin dosa kecil. Ya. Lama-lama jadi dosa besar. Tapi dosa besar kalau kita istighfar, insya Allah hasil. Tapi ini nggak mau berbuat dosa besar, ya. Tapi itu perumpamaan. Jadi jangan menganggap remeh amalan baik dan juga jangan menganggap remeh maksiat perbuatan dosa walaupun kecil. Wallahu a'lam. Kali luar biasa, syukran jazakallah dari Bang Roy atas penjelasannya. Baik, karena sebelum tadi udah saya sampaikan berhubung waktu kita program kita kreator pada hari ini sudah berjalan dengan cukup baik dan cukup lama. Alangkah baiknya kita tutup kreator pada malam hari ini dengan closing statement terlebih dahulu. Mungkin dari siapa? Ya, Bang Ilham, Masya Allah. Ya, silakan Bang Ilham, closing statement. Dengan ayat itu, dengan surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi pentingnya ngaji itu bagaimana kita ya, sebagaimana Allah sebutkan tadi, demi waktu, demi masa. Sesungguhnya nama wal asri innamal. Jadi manusia itu dalam satu kerugian ya. Ketika tidak menetapi kesabaran, tidak saling kemudian menasehati. Nah, inilah kemudian manusia dalam kerugian, dalam arti mereka itu menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan amalnya ya, yang kemudian amalnya itu menjadi sia-sia tadi ya di akhirat nanti. Karena apa? Ketika dia diberikan waktu luang, mereka tidak isi ya, dengan mengaji, tidak diisi dengan datang ke pengajian, namun mereka datang ke tempat maksiat ya. Nah, inilah yang kemudian manusia itu berada dalam kerugian. Mungkin ini ada satu kata-kata penyemangat bagi kita, semangat ngaji. Iya. Jawabannya gimana? Gaspol ya gitu. Ya udah. Ya siap. Sebelum menutup biar semangat Bang Ade ya. Enggak, ini kata-kata biar ini semangat terus. 1, 2, 3. Semangat ngaji. Gaspol terus. Luar biasa. Alhamdulillah program kreator kita pada malam hari ini telah selesai dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus, diberikan keberkahan dan mudah-mudahan yang kita lakukan, yang kita amalkan pada hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis.